Tawakallah kamu kepada Allah dan Halo. ucapkanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah akan memperbaiki amal-amalmu dan mengampuni dosa-dosamu. Dan barang siapa menaati Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh dia menang dengan kemenangan yang agung. Sesungguhnya kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung. Tetapi semuanya enggan untuk memikul amanat itu. Dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya karena berat. Lalu dipikullah amanat itu oleh manusia. Sungguh manusia itu sangat zalim dan sangat bodoh. Sehingga Allah akan mengazab orang-orang munafik laki-laki dan perempuan, orang-orang musyrik laki-laki dan perempuan. Dan Allah akan menerima tobat orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Alhamdulillah, Ustaz. Tafadhol, Ustaz, dilanjut. Ini mohon maaf saya matikan ini ya. Ada yang kerja. Saya gabung, Pak. Nuhun sewu, istri saya mau ikut, boleh, Tat? Oh, Baru datang. kaget bangga Pak Bu. Bangga Bu. Ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzina amanu Musa fabarra'ahu kalladzina amanu Musa fabarra'ahu mimma qalu wa kana 'indallahi wajiha. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibali fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Liyu'adziballahu al-munafiqina wal munafiqati wal musyrikina wal musyrikati wa yatuballahu 'alal mu'minina wal mu'minat wa kana Allahu ghafurur rahima. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah, matur nuwun. Nanti Ustaz, tafadhol Ustaz. Assalamualaikum. Pak Bambang di mute aja yang lainnya ya. Nggih. Nuwun sewu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma alif 'alal khairi qulubana wa aslih dzata bainina wahdina subulas salam wa najjina minadh dhulumati ilan nuri bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Para bapak dan ibu sekalian semuanya yang semoga selalu dalam lindungan dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita baca beberapa ayat dari ayat-ayat terakhir surat Al-Ahzab. Surat yang ke-33.
Al-Ahzab jamak dari hizb. Ya. Al-Ahzab diartikan sekutu. Banyak kelompok yang bergabung menjadi satu. Al-Ahzab. Di mana kelompok-kelompok itu memerangi Rasulullah dan kaum muslimin di Madinah. Ayat-ayat yang tadi kita baca mulai ayat 69 sampai ayat 73. Ayat mana diawali dengan panggilan kepada orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Panggilan itu merupakan panggilan pemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah memanggil kita dengan hubungan yang ada antara kita dengan Allah, yaitu hubungan iman. Ini panggilan spesial. Orang-orang yang ada hubungan iman inilah yang dipanggil oleh Allah. Karena orang-orang berimanlah yang siap untuk taat. Mereka adalah ahlut ta'ah. Orang yang memiliki kesiapan untuk taat kepada Allah sesuai dengan pernyataan imannya. Dengan adanya iman, maka dipanggil oleh Allah, karena orang-orang berimanlah yang siap untuk mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika ada panggilan, wahai orang-orang beriman, maka mengindahkan apakah itu perintah Allah atau menjauhi larangannya yang disebutkan setelah panggilan orang-orang beriman itu, maka mengindahkan yang disebutkan sesudah panggilan ini adalah merupakan muqtadal iman, konsekuensi keimanan. Jadi setelah ada panggilan ya ayyuhalladzina amanu, kalau ada perintah, maka melaksanakan perintah tersebut merupakan konsekuensi keimanan. Atau kalau ada larangan setelah panggilan ya ayyuhalladzina amanu, maka meninggalkan larangan itu termasuk konsekuensi keimanan. Melaksanakan perintah tersebut atau menjauhi larangan yang disebutkan setelah panggilan ya ayyuhalladzina amanu, itu menjadikan iman semakin sempurna. Menjadikan iman semakin sempurna. Maka siapa yang ingin menggapai kesempurnaan iman, maka perhatikanlah apa yang Allah katakan setelah panggilan ini. Kalau perintah kita indahkan, kalau larangan kita jauhi. Demikian pula ketika ada panggilan orang-orang beriman, maka sikap orang-orang beriman adalah sikap seperti yang ditunjukkan oleh seorang sahabat Nabi namanya Abdullah bin Mas'ud. Kata beliau, kalau engkau mendengar Allah memanggilmu ya ayyuhalladzina amanu, maka siapkanlah pendengaranmu. Kenapa? Karena sesungguhnya ada kebaikan
yang diperintahkan kepadamu, atau ada keburukan yang akan dicegah darimu. Maka menyikapi panggilan ya ayyuhalladzina amanu adalah berangkat dari kesadaran ada kebaikan yang akan Allah hadirkan kepada kita, atau ada keburukan yang Allah hindarkan dari kita. Jadi begitu, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Maka sikap kita adalah ada kebaikan apa setelah ini yang akan Allah datangkan kepada kita, atau ada keburukan apa yang Allah akan jauhkan dari kita. Pasti satu di antara dua ini. Maka orang beriman senang ketika membacanya. Ya ayyuhalladzina amanu, karena akan ada kebaikan yang ia dapatkan atau keburukan yang akan dihindarkan daripadanya. Ya ayyuhalladzina amanu. Di dalam ayat ini adanya adalah larangan. Maka larangan ini kita jauhi. La takunu, janganlah kalian menjadi. Dari kana yakunu, antum takununa. Karena adalah ya, maka jadi jazm. La takunu, nanya. Janganlah kalian menjadi kalladzina, kan di sini seperti alladzina, orang-orang adzau, yang menyakiti Musa, Nabi Musa. Adzau, jamak ya. Adza, menyakiti, Prof. Janganlah kalian menjadi seperti orang-orang yang menyakiti Musa. Padahal seharusnya mereka memberikan penghormatan, mencintai, memuliakan, bukan menyakiti. Karena Nabi Musa sebagai Rasul yang diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengasihi umatnya, menginginkan kebaikan untuk mereka, membimbing mereka di jalan yang benar, sudah sepatutnya dimuliakan, sudah sepatutnya dijaga perasaannya, sudah sepatutnya dibela. Jangan sampai disakiti. Maka di sini larangan menyakiti orang-orang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, para rasulnya, orang-orang yang ahli taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kalian menyakiti Nabi, jangan kalian menjadi seperti orang-orang yang menyakiti Nabi. Artinya terhadap Nabi Muhammad, hendaknya kalian jangan berlaku seperti yang dilakukan oleh bagian Bani Israel kepada Musa, di mana mereka menyakitinya. Ini adab kepada Rasul. Nah, ini sejalan dengan ayat yang sebelumnya kita baca. Ya. Mana itu ayatnya? Alladzina yu'dzunallaha wa rasulahu, siapa yang menyakiti Allah dan Rasulnya. La'anahumullahu fid dunya wal akhirah. Allah laknat mereka di dunia dan akhirat. Itu juga di ayat berapa? Ayat 57. Ya. Wa ma kana lakum an tu'dzu Rasulullah. Ini juga tidak boleh bagi kalian menyakiti Rasulullah. Ini ayat 53. Jadi antara satu ayat dengan ayat-ayat berikutnya ini saling berkaitan, saling menguatkan. Janganlah kalian seperti orang-orang yang menyakiti Musa,
Fabarra'ahu Allahu. Maka barra'a, Allah membebaskan ia Musa, membebaskan ia. Siapa yang membebaskan? Allahu Allah. Mimma, dari apa? Qalu, yang mereka katakan. Jadi mereka ini menyakiti Nabi Musa dengan kata-kata. Jadi menyakiti itu bisa dengan kata-kata, bisa dengan perbuatan. Ya. Allah bebaskan Nabi Musa dari apa yang mereka katakan, dari apa yang mereka tuduhkan. Di mana dengan kata-kata itu mereka menyakiti Musa. Di dalam kitab-kitab tafsir ada riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Nabi Musa itu orangnya hayyun sittir. Ya, orangnya itu malu. Ya. Memiliki sifat malu yang sangat sangat tinggi. Kalau di antara sahabat Nabi, di antara mereka yang memiliki sifat malu yang sangat tinggi itu Utsman bin Affan. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Sedemikian rupa sifat malunya Nabi Musa sampai kalau mengenakan pakaian itu, ya sedemikian rupa menutup badannya, kulit-kulitnya itu ditutup oleh Musa. Malu. Kalau ada sebagiannya. Ya. Ketika Bani Israel mandi, ya mandi di tempat itu, ya, mereka ada yang membuka bajunya, ada yang tidak menutup auratnya. Dan sudah barang tentu Nabi Musa tidak bersama mereka dalam keadaan seperti itu. Akhirnya mereka mengada-ada sangkaan. Ini Nabi Musa tidak mau mandi bareng dengan kita, selalu menutup badannya, pasti ini ada aib yang hendak dia tutupi. Mungkin kulitnya ada belangnya. Gitu. Mungkin kulitnya ada belang-belangnya, sehingga dia malu dia tutup. Nah, ini menyakiti ini kata-kata. Oh, dia itu pakai jilbab karena banyak panu. Jadi untuk nutupi panunya. Itu ada bercak-bercak itu di lehernya di ini. Astagfirullah. Jadi ini menyakiti. Termasuk yang dikatakan oleh Bani Israel tentang Nabi Musa adalah ya, mereka mengada-ada perkataan bahwa beliau Nabi Musa itu, mohon maaf, itu adar. Kalau orang turun bero itu gimana namanya? Itu kan. Jadi mereka mengatakan itu. Berarti Nabi Musa itu orangnya begini. Kemaluannya itu tadi turun. Ya. Ini kata-kata menyakiti, perkataan yang kalau didengar orang yang dikata-kata itu menimbulkan suasana hati yang tidak nyaman. Kata-kata mereka yang menyakiti itu yang mereka ada-adakan yang tidak ada dasarnya, kemudian dibantah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menunjukkan apa? Pembelaan Allah kepada hamba-hambanya yang taat. Pembelaan Allah kepada para rasul. Allah tidak rela hamba-hambanya yang taat itu dinistakan. Allah tak rela hamba-hambanya yang saleh itu direndahkan. Maka fabarra'ahullah, Allah bebaskan ia dari perkataan-perkataan mereka itu.
kalau kita baca surat Al-Baqarah itu Allahu yastahzi'u bihim. Nah, tentang orang-orang munafik mereka innama nahnu mustahzi'un. Ini kalau orang-orang munafik bertemu dengan teman-temannya orang-orang kafir, karena sejatinya munafik itu kafir, cuman menafikan Islam saja. Kalau mereka bertemu dengan teman-temannya yaitu orang-orang kafir, maka mereka mengatakan, kami mengatakan syahadat itu hanya olok-olok saja. Pura-pura. Innama nahnu mustahzi'un. Sesungguhnya kami hanyalah membuat olok-olok bagi mereka. Dengan pura-pura mengucapkan dua kalimat pura-pura itu. Kata lain, mereka ingin tipu orang-orang beriman, ingin ngolok-olok orang beriman. Maka Allah tidak rela. Pada ayat berikutnya Allah balas. Allahu yastahzi'u bihim. Allah membalas olok-olok mereka. Ini pembelaan Allah terhadap orang-orang beriman. Tak rela. Ya. Orang-orang beriman itu direndahkan, disakiti, diolok-olok. Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian seperti orang-orang yang menyesatkan. Kemudian Allah membebaskannya, Nabi Musa tersebut dari apa yang mereka katakan itu, yang perkataan itu menyakiti Musa. Suatu ketika Nabi Musa sedang mandi, ya, di tempat yang sepi, ya. Kemudian bajunya diletakkan di batu, bajunya disampir kenang batu. Ketika selesai dan ingin mengambil baju itu dipakainya, batunya gelinding. Dan gelindingnya sambil bawa baju Nabi Musa. Akhirnya dikejar oleh Nabi Musa, tentunya belum berpakaian, karena baru saja habis mandi. Dan ketika mengejar pakaian itu yang dibawa gelinding oleh batu, ada orang-orang dari Bani Israel yang melihatnya. Mereka melihat, oh ternyata Nabi Musa itu orangnya bersih, kulitnya bagus. Yang dituduhkan tadi kemaluannya ada turun dan seterusnya tadi, tidak. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala ya menunjukkan bersihnya Nabi Musa dari apa yang mereka tuduhkan. Wa kana 'indallahi wajiha. Wa kana dan adalah ia Musa indallah di sisi Allah, wajiha itu orang yang mulia, punya kedudukan. Wajih. Jadi orang yang punya kedudukan di sisi Allah, orang yang ahli taat, orang yang soleh, apalagi ini Nabi Rasulullah, ini apa namanya menyakiti mereka, berarti di sini ngajak perang dengan Allah. Kata Allah dalam hadis qudsi, man adali waliyan faqad adantuhu bil harbi. Siapa yang menyakiti kalau perang dengan Allah, ya sudah bisa dipastikan hasilnya. Ada sesuatu yang bisa melemahkan Allah. Jadi wakana indallahi wajiha. Nabi Musa itu di sisi Allah adalah orang yang memiliki kedudukan. Ini memberikan pelajaran kepada kita, hal yang paling pokok dan yang paling penting adalah bagaimana kita ini mulia di sisi Allah.
Kemuliaan yang terpenting itu adalah mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau manusia itu berbagai-bagai. Mungkin mulia di kalangan tertentu, direndahkan di kalangan yang lain. Maka yang terpenting adalah menjaga ketaatan kepada orang mulia di sisi Allah. Jangan sampai karena ingin mendapatkan kemuliaan di hadapan manusia, kemudian menerjang larangan-larangan Allah atau mengabaikan perintah-perintah Allah hanya karena ingin mulia di mata orang. Karena prioritas utama adalah bagaimana indallahi wajiha. Di sisi Allah, wajiha punya kedudukan. Nah, kalau kita ingin mengetahui seperti apa kedudukan kita di sisi Allah, kita bisa evaluasi seberapa kedudukan Allah dalam hati kita. Seberapa kita memuliakan Allah. Wa indallahi wajiha. Kemudian perintah kepada orang-orang beriman. Jadi kalau tadi ya ayyuhalladzina amanu, setelah itu larangan. Berarti kalau menghindari larangan, menghindari. Karena setiap yang dilarang oleh Allah pasti karena keburukan dapat didalam. Maka kalau orang sedemikian rupa berusaha menjauhi larangan Allah, maka makin orang itu jauh dari gitu. Nah, ya ayyuhalladzina amanu yang kedua isinya perintah. Ketika ini adalah perintah, berarti kebaikan demi kebaikan. Ketika menghindarikannya, Allah akan hadirkan berbagai kebaikan kepada kita. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha, bertakwalah kalian kepada qulu, dan berkatalah qaulan, perkataan sadidan yang benar. Cara bertakwa kepada Allah dan perkataan yang benar, dua-duanya diperintahkan. Bahkan disebutkan secara berdampingan. Maka di antara ekspresi ketakwaan kita kepada Allah adalah dengan berkata-kata yang benar. Bertakwalah kalian kepada Allah dan berkatalah qaulan sadida, perkataan yang benar. Bukan pakai syid. Apa bedanya sadida dengan syadida? Bainas sama wa sumber minyak. Monggo Pak Amin, Pak Pri. Apa bedanya itu dijawab Pak? Sadida dengan Bagio. Ada beda shin dengan sin saja. Apa? Itu pedih Pak kalau shin. ya, pedih. Sangat. Ya, sangat. Jadi perintahnya qaulan sadida, perkataan yang benar, bukan qaulan syadida, perkataan yang benar. Ya, enggak. Sadida. Yang benar itu ada kalanya lembut, ada kalanya keras. Orang tegas itu tidak mesti keras. Kadang orang keras tapi sebenarnya nggak tegas. Kemarin bilang apa? Tapi kerasnya minta ampun. Orang lembut tapi tegas. Ya, yang itu. Walaupun dia lembut, tapi tegas. Karena itu sikap.
Mohon izin Ustaz. Perkataan benar, perkataan yang baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana Pak Bambang? Mohon izin, ini saya pagi ada keperluan, saya mohon izin keluar. Oke. Tapi istri saya biar ikut sampai akhir, nggih. Amin, amin, amin. Ya, alhamdulillah. Monggo Bapak. Matur Iya. nuwun, matur nuwun. Assalamualaikum. Biasanillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjut, Ustaz. Tafadhol. Assalamualaikum itu qaulan sadida. Kemudian keluar mengucapkan salam, assalamualaikum, pamit, itu qaulan sadida, perkataan yang baik. Menghibur orang yang sedang sedih, qaulan sadida, perkataan yang baik. Qulu qaulan sadida. Dengan ketakwaan dan perkataan yang baik itu yuslih lakum a'malakum. Ini balasannya. Takwa kepada Allah, dan di antara ekspresi ketakwaan itu adalah berkata-kata yang baik, yang benar. Pertama, yuslih lakum a'malakum. Yuslih, Allah perbaiki. Lakum untuk kamu. Perkataan yang baik itu akan berdampak kepada perilaku yang baik. Kepada perilaku yang baik. Perkataan yang kacau, perkataan yang menyimpang, pertanyaan yang mungkar akan berdampak. Menyimpang dan mungkar pula. Kita berusaha menjaga ketakwaan kita dengan berkata-kata yang benar supaya perbuatan kita juga terjaga. Ini yang Allah perbaiki lakum untuk kamu a'malakum, perbuatan-perbuatanmu. Maka siapa yang ingin amalnya menjadi semakin soleh, siapa yang ingin amalnya menjadi semakin baik. Maaf tempat saya kok gemuruh ya. Gemuruh di tempat saya, yang lain enggak. Apa mungkin Pak Broto coba di-mute lah. Apa dipasangin ya? Dimatikan mic-nya, mute. Dimatikan dulu aja seluruhnya, Pak. Oh, seluruhnya ya. Nanti masing-masing. Monggo Pak Ustadz ya. Nah, hilang sudah gemuruhnya. Ya. Terima kasih. Berarti BDI minum ya? Amin. Lagi di jalan ini Pak. Oh, pantes. Suaranya di silent dulu Pak. Oh iya. Alhamdulillah. Oke. Matur nuwun. Dilanjut Ustaz. Ya. Buah yang kedua, wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa yaghfir, dan Allah ampunkan lakum untuk kalian dzunubakum, dosa-dosa kalian. Subhanallah. Jadi dengan bertakwa, dengan berkata-kata yang baik, buah pertama ini akan menjadi sebab Allah jadikan perbuatan-perbuatan kita menjadi baik pula. Kedua, Allah ampunkan dosa-dosa kita. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Jadi ada dosa-dosa yang diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan karena kita beristighfar, tapi karena kita berkata-kata yang benar. Karena kita berkata-kata yang baik. Alangkah pemurahnya Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ada kesadaran dan pemahaman, keyakinan macam ini sesuai dengan arahan ayat, akan menjadi kendali bagi seorang mukmin untuk menjaga lisannya. Faliyaqul khairan, berkatalah yang baik, auliyasmut, atau silent, atau diam.
Karena dengan berkata yang baik, berkata yang benar, berdampak kepada perilaku menjadi diperbaiki Allah. Dosa-dosa diampunkan Allah. Subhanallah. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa man, dan siapa yuti yang taat, ini fi'il mudhari', Allah kepada Allah, wa rasulahu dan rasulnya, faqad maka sungguh, faza ia sukses, ia beruntung, fawzan 'azima dengan keberuntungan yang besar. Jadi ini rumus. Ini rumus. Rumus keberuntungan besar itu adalah taat Allah, taat Rasul. Rumus ini. Jadi sepanjang orang taat kepada Allah, sepanjang orang taat kepada Rasul, beruntung dia. Berbahagialah dia. Dan bukan sembarang keberuntungan, tapi fauzan aziman, keberuntungan yang besar. Kemudian 2 ayat yang terakhir, ini waktunya makin nipis. Tapi jam berapa ini? Jam 7 ya. Inna aradna 7/4 sampai 7/4. Sesungguhnya kami tawarkan amanah kepada langit dan bumi, wal jibali, dan gunung. Kami tawarkan. Tawaran di sini pilihan, bukan perintah. Kalau perintah, maka dilaksanakan semuanya. Tapi ini tawaran. Kami tawarkan amanah kepada langit, bumi, dan gunung-gunung. Fa'abayna ayyahmilnaha. Mereka enggan, tidak berani untuk mengemban amanah itu. Tidak berani. Bukan di sini membangkang, bukan. Tidak berani. Enggan di sini tidak berani. Karena itu pilihan, boleh diambil, boleh tidak. Maka mereka memilih tidak mengambil itu. Tidak berani. Wa ashfaqna minha, dan mereka khawatir terhadapnya. Khawatir tidak bisa memenuhi amanah itu. Tapi ketika ditawarkan kepada manusia, ditawarkan kepada Nabi Adam, wa hamalahal insan. Dan hamala menanggung atau mengemban hak amanah itu. Siapa yang mengemban? Al-insanu, manusia. Manusia yang mengemban amanah itu. Mau. Makhluk-makhluk yang besar ini, no. Langit, bumi, gunung, nggak mau. Nggak siap. Manusia siap. Walaupun manusia itu innahu, sesungguhnya dia, karena adalah zaluman, banyak berlaku zalim, jahulan, banyak berlaku bodoh. Manusia siap menerima amanah. Pertanyaannya, apa amanah tersebut? Amanah itu adalah at-ta'ah, ketaatan secara pilihan. Mentaati perintah Allah, mentaati perintah Rasul dengan pilihan. Maksudnya dengan pilihan gimana? Bukan automatically. Bukan build up, selalu taat, bukan. Tapi pilihan. Diberi kemauan, yang dengan kemauan itu bisa digunakan untuk taat, dengan kemampuan itu pula bisa digunakan untuk maksiat. Diberi kemauan, yang dengan kemauan itu bisa digunakan untuk melaksanakan perintah, atau bisa digunakan untuk melanggar perintah. Bisa digunakan untuk menjauhi larangan, atau untuk menerjang larangan. Kemauan ini. Langit, bumi, gunung tidak siap. Tidak siap untuk diberi kemauan itu. Ya, coba kalau matahari mengambil pilihan, ya saya siap. Kalau saya mau terbit, ya terbit. Kalau saya mau nggak terbit, ya nggak terbit. Gitu. Bisa maksiat, bisa taat. Apa jadinya? Kalau terlambat gimana itu?
Kacau itu. Kacau semesta alam ini. Maka semesta alam ini, langit, bumi, mereka tidak diberi kemauan untuk mengikuti perintah Allah atau tidak mengikuti. Tidak. Tapi mereka semuanya telah dititahkan oleh Allah Subhanahu wa taala selalu dalam keadaan taat. Ini termasuk malaikat dititahkan oleh Allah, ditakdirkan oleh Allah selalu dalam keadaan taat. Sedangkan manusia diberi pilihan dan siap menerima pilihan ini. Jadi ini beri amanah kepada manusia. Amanah itu adalah taklif bil awamiri wan nawahi. Diberi tugas ya dengan adanya perintah-perintah dan adanya larangan-larangan. Kalau melaksanakan perintah, menjauhi larangan, balasannya ini. Kalau melanggar perintah, menerjang larangan, balasannya ini. Engkau dapat pahala, dapat kemuliaan, dapat kebahagiaan bila melaksanakan perintah menjauhi larangan. Dan kalau kamu tidak melaksanakan perintah, engkau menerjang larangan-larangan itu, maka kamu akan mendapatkan dampaknya, disiksa. Karena balasannya adalah surga, menggiurkan sedemikian rupa, ya. Ketika melanggar, siksa, ini melihat kesiapannya untuk taat. Makanya manusia dalam hal ini Nabi Adam yang pertama menerima. Wa hamalahal insan. Kemauan kehendak untuk bisa taat atau maksiat. Innahu kana zaluman jahula. Kemudian ketika orang menggunakan kehendak itu, maka manusia terbagi menjadi 3. Dalam menggunakan amanah pemberian Allah, amanah untuk menjalankan perintah dan menjauhi larangan, ya, taklif dari Allah, pembebanan tugas dari Allah Subhanahu wa taala, maka manusia terbagi menjadi 3 dalam mengelola amanah ini, dalam mengemban amanah ini. Yang pertama adalah orang-orang munafik yang pura-pura taat padahal tidak. Ada orang-orang kafir yang terang-terangan menentang, tidak mau taat. Ada orang-orang mukmin yang taat secara zahir dan batin. Sekali lagi, dalam mengemban amanah itu, mensikapi amanah, manusia terbagi menjadi 3. Pertama, orang-orang munafik, pura-pura menerima amanah padahal menentang. Orang kafir, tidak menunaikan amanah, dan terang-terangan. Dan orang-orang mukmin yang menunaikan amanah tersebut secara zahir dan batin. Itulah yang disebut ayat yang terakhir. Allah memberikan balasan sesuai dengan pilihan mereka itu. Sesuai dengan cara mereka bersikap terhadap amanah yang Allah berikan. Terhadap orang-orang munafik dan orang-orang musyrik, orang-orang kafir, liyu'adziballahu, agar Allah menyiksa al-munafiqina wal munafiqat, orang-orang munafik laki-laki, orang-orang munafik perempuan. Wal musyrikin wal musyrikat, orang-orang musyrik laki-laki, orang-orang musyrik perempuan. Ini 2 golongan yang pertama. Munafik, musyrikin. Dua-duanya kafir. Ya. Cuman yang pertama tidak menampakkan kekafirannya, yang kedua menampakkan. Yang ketiga orang-orang beriman, wa yatuballahu, dan Allah menerima taubat. 'Alal mu'minina wal mu'minat, kepada orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan. Wa kana Allahu ghafurur rahima. Alangkah nikmatnya membaca ayat ini yang ditutup dengan 2 nama Allah.
yang menyejukkan dan menenteramkan jiwa. Wa kana Allah, dan adalah Allah itu Ghafuran, maha pengampun, rahiman, maha penyayang. Allah maha pengampun terhadap hamba-hambanya yang bertobat kepadanya. Allah maha penyayang terhadap hamba-hambanya yang taat kepadanya. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, monggo sesi tanya jawab. Kita lihat dari Pak Broto atau Pak Widodo. Pak, monggo Pak. Iya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tertarik ini Pak mengenai yang orang munafik. Munafik ini menurut saya sih, saya sendiri takut apa saya masih benar apa munafik gitu lah. Pertanyaan saya itu, munafik ini apa hanya hal akidah ataukah sampai ke masalah sosial Pak? Artinya kalau saya mengartikannya itu orang yang pelin-pelan lah. Bagaimana Pak? Apa istilahnya itu? Pemahaman saya seperti itu. Terima kasih. Jadi an-nifaq, kemunafikan itu ada kemunafikan yang yukhriju anil millah, yang membuat orang keluar dari agama Islam. Nifaq yukhriju anil millah, membuat orang keluar dari Islam. Yaitu orang yang di dalam hatinya tidak ada keyakinan terhadap ajaran Islam. Ia tidak meyakini. Kafir dalam hatinya. Walaupun dia secara zahir melaksanakan ini dan itu, tapi hatinya tidak meyakini. Ini kemunafikan yang membuat orang keluar dari agama Allah. Dan ini yang menjadikan seseorang kekal di dalam neraka karena sejatinya dia kafir. Ini sifat dalam akidah. Kemunafikan dalam akidah. Membuat orang keluar dari Islam, membuat orang kekal dalam neraka. Yang kedua, ada kemunafikan yang bersifat amaliyah. Perilaku tadi yang ditanya. Rasul menyebutkan ciri orang munafik itu kalau kalau berbicara dusta. Ya. Jadi kalau diberi amanah dia khianat. Itu ciri orang-orang munafik. Itu yang disebut dengan munafik yang bersifat perilaku, ya, perilaku sosial. Apakah membuat orang keluar dari Islam? Lihat, kalau dia tidak meyakini kebenaran ajaran Islam dan melaksanakan kebaikan-kebaikan yang tampak itu pura-pura saja, padahal sejatinya dia tidak mengimani, maka orang ini yang munafik, yang membuat keluar dari Islam. Tapi kalau orang meyakini syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan, meyakini ia beribadah juga kepada Allah, taat kepada Rasulnya, ada batas-batas tertentu yang pokok-pokok dia taat, ya, mengimani rukun iman, billah wa malaikati, dia imani. Tapi perilaku sosial tadi, ia melakukan perilaku-perilaku yang merupakan ciri orang munafik. Apakah membuat dia keluar dari Islam? Jawabannya tidak. Kalau mau disebut munafik, munafik yang bersifat amali, bukan munafik i'tiqadi. Ada dua tingkatan, ada munafik yang membuat orang keluar dari Islam, ada munafik ya dalam perilaku, yang itu
itu adalah perbuatan dosa, tidak membuat orang keluar dari Islam. Tapi kalau orang terus-menerus di dalam perbuatan itu, dikhawatirkan nanti sampai kepada munafik yang bersifat itikadi. Wallahu a'lam. Menyambung. Assalamualaikum. Di surat Al-Baqarah kalau nggak salah ya, itu juga disebutkan kalau yang bermalas-malasan dalam sholat itu juga munafik itu gimana, Pak? Yang melakukan perilaku salah. Idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau bangun sholat yura'unan nasa, pamer pada orang. Wala yadhkurunallaha illa qalila, tidak mengingat Allah kecuali sedikit. Itu munafik. Maka sebagai orang beriman berusaha untuk menjauhi ciri-ciri orang munafik. Kalau ada kemalasan, astagfirullah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Saya ya Allah. Yura'unan nas, riya pada orang, ya Allah, ikhlaskan hatiku ya Allah. Na'udzu bika an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lam. Wa la yadhkuruna Allah illa qala, sedikit berzikir kepada Allah, maka kita perbanyak zikir kepada Allah dalam keadaan. Maka kepada orang-orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha orang katsira. Orang beriman, zikirlah kalian kepada Allah dengan zikir yang banyak. Tapi kemudian menuduh seseorang itu salah munafik secara hati-hati. Maka sikap kita adalah perilaku-perilaku yang disebut itu sebagai ciri-ciri orang munafik, kita berusaha untuk membersihkan diri padanya. Jadi kembali, munafik itu ada itikadi, ada yang membuat orang keluar dari Islam setelah keyakinan, munafik dan munafik dalam keyakinan. Ada yang membuat orang dia telah berbuat maksiat menjadi fasik, akan tapi tidak keluar dari Islam, yaitu melakukan perbuatan dosa seperti dusta, tidak menunaikan amanah, perbuatan. Oke, gitu. Ibu. Iya. Gue Pak Widodo sambut ya. Kemudian Bu Putri. Suaranya Bu. Mau tanya tentang itu apa, Nabi Musa itu kan tadi disakiti, diantaranya tadi kan ada orang Yahudi yang melihat itu. Selain itu apa saja yang menyakiti hati orang-orang, seperti apa yang menyakitinya itu seperti apa? Selain tadi yang disebutkan. Dengan perkataan tadi. Disakiti dengan perkataan. Iya. Ini apa namanya? Ketika Nabi Musa memerintahkan, ini suka bukan hanya di tempat, tapi di apa? Direndahkan. Contoh Israel ya, dalam surat Al-Baqarah disebutkan, Inna Allah Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk memotong sapi. Jelas tuh. Begitu disuruh, apa jawab mereka? Mereka berkata, apakah engkau diperintah nabinya, diperintah itu dianggap Allah. Kan yakin banget tuh.
Ada suara ya. Bu Bambang, Buruh. di silent dulu. Alhamdulillah, bagus. Ustadz. Oke. Nabi Musa sabar. Dia berkata, a'udzubillahi an akuna minal jahilin. Aku berlindung kepada Allah, jangan sampai termasuk orang-orang yang jahil. Karena perilaku olok-olok itu perilaku orang jahil. Maka ketika orang banyak olok-olok ini dan itu kejahilan. Jangan ikut jahil kita. Begitu sudah dijelaskan, ini serius, bukan olok-olok. Saya berlindung kepada Allah, jangan sampai termasuk orang yang jahil. Ya. Mereka berkata, Mahia, apa itu sapi? Hah? Apa itu sapi? Kayak nggak pernah lihat sapi aja. Jadi suruh motong sapi, mereka bilang, apa sih sapi itu? Astagfirullahaladzim. Nyakitin nggak yang kayak gitu? Nyakitin banget itu. Tapi oleh Nabi Musa dijawab, ya, sapi yang dimaksud itu la faridu wala bikrun awanum baina dzalik faf'alu ma tu'marun. Sapinya itu tidak tua renta dan juga tidak muda banget, pertengahan antara keduanya. Laksanakan apa yang diperintahkan itu kepada kalian. Tinggal laksanakan sebenarnya. Tapi mereka masih nanya lagi. Warnanya apa? Ma launuha. Dijawab oleh Musa. Warnanya kuning. Safra. Faqi'un launuha. Tasurun nadhirin. Kuning mulus. Ya. Yang orang-orang kalau melihat itu senang. Mereka masih nanya lagi, masih belum jelas nih. Ya. Masih belum jelas. Innal baqara tasyabaha alaina. Orang udah bilang pertengahan, warnanya kuning mulus. Masih nanya lagi. Innal baqara tasyabaha alaina. Akhirnya kemudian perintahkan, ya sapi itu ya yang tidak pernah dibuat untuk membajak tanah dan tidak pernah pula digunakan untuk mengairi. Kan tambah susah tuh nyarinya. Gara-gara brengkel, gara-gara apa? Ini rewel. Akhirnya mereka melaksanakan. Ketika diterangkan itu baru al-ana ji'ta bil haq. Sekarang engkau telah mendatangkan kebenaran. Kayak dari awal perintah itu kayaknya nggak benar gitu. Baru sekarang. Nah, itu kan kata-kata yang Masya Allah. Nabi Musa sabar. Akhirnya mereka melaksanakan, tapi setelah ketika diperintahkan untuk masuk ke dalam berhadapan dengan kaum, ya, berhadapan dengan kaum, perang dengan mereka. Apa kata mereka? Idhab anta wa rabbuka faqatila. Pergilah engkau bersama dengan Tuhanmu, silakan engkau berdua yang berperang. Innaha huna qa'idun, sesungguhnya kami di sini qa'idunya duduk-duduk nunggu. Hah? Dia aja perang, kamu aja deh sama Tuhan kamu yang perang, kami tunggu di sini. Jadi mereka penakut. Itu diantara perilaku-perilaku Bani Israel yang menyakiti Nabi Musa. Jadi intinya apakah itu perkataan maupun perbuatan. Jangan menyakiti Nabi Muhammad SAW dengan perkataan maupun perbuatan. Maka sabda Nabi kita indahkan, sunnah-sunnah Nabi juga kita indahkan, perbuatan-perbuatannya kita teladani. Kalau ada yang kita kurang paham, maka jangan kemudian kita terburu-buru membuat penafsiran, membuat pemahaman yang boleh jadi itu jauh dari makna yang diharapkan. Itulah yang disebut dengan tawakuf. Saya belum paham. Selesai. Proses belajar.
Dan para ulama juga ketika mendapati sesuatu yang belum paham, tawakuf. Saya tidak bisa berkata tentang hal ini. Belum ada yang bisa saya jelaskan. Tawakuf. Supaya tidak berkata-kata atas sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak pada tempatnya. Barakallahu fikum. Gitu Bu. Barakallah. Pak Pri, sesi terakhir. Ya, terakhir ini aja. Yang di ayat 73 itu kan, atau tadi disebutkan munafik, musyrik, mukmin. Jadi dibagi 3 orang itu munafik, musyrik, mukmin. Ya, tapi kalau di Al-Baqarah yang ayat kedua itu zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kenapa kok tidak hudal mukminin? Nah, mungkin bisa dijelaskan itu bedanya mukmin. Yang saya tahu muttaqin itu derajatnya lebih tinggi dari mukmin. Matur nuwun. Ya. Al-Quran itu hudan, petunjuk. Ini petunjuk. Tidak disebutkan dalam hal tertentu saja. Nakiroh, hudan. Tidak ma'rifat. Artinya indefinite. Petunjuk dalam hal apa saja? Ya dalam hal apa saja. Gitu. Hudan. Di dalam satu ayat disebut hudan lil muttaqin. Petunjuk bagi orang-orang yang takwa. Tadi ayat yang ditanyakan. Di Al-Baqarah ayat 185, hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Jadi Al-Quran ini petunjuk bagi seluruh umat manusia, dan orang yang menggunakan petunjuk ini sebagai petunjuk, mau mengikuti petunjuk ini, adalah orang-orang yang beriman, terutama orang-orang yang bertakwa. Jadi dengan ketakwaan orang mengindahkan petunjuk itu. Walaupun sebenarnya petunjuk ini untuk seluruh umat manusia. Tapi yang siap untuk melaksanakannya adalah orang-orang beriman yang memiliki ketakwaan. Hudan lil muttaqin. Maka menempa diri menjadi orang yang bertakwa adalah agar supaya kita benar-benar bisa mengambil, mengakses petunjuk dari Al-Quran. Gitu. Barakallahu fikum. Oke, Pak Pri, kados pundi. Alhamdulillah. Oke, mungkin untuk sesi ini sudah waktu 7.15, jadi kita dengan kesepakatan karena banyak yang bertugas lainnya, kita akhiri dengan membaca kifaratul majelis bersama-sama. Subhanallah.